Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang sedang menonton video YouTube ini. Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bunda Dr. Randa Yusra Dewi MPD dan Bapak Dimas Anugrah Hadiatmo SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia semester 7 dan teman-teman semua yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 dengan materi paragraf akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan nama kelompok, yaitu saya sendiri Jelindra Wahyuni dengan NIM A1B121092, Salsabila dengan NIM A1B121068, Putri Maharani dengan NIM A1B121111, Rusnani Samaeng dengan NIM A1B121137. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian paragraf. Paragraf merupakan satu kesatuan yang lebih luas dari kalimat. Paragraf yaitu himpunan dari kalimat-kalimat yang secara sistematis dan berpijak pada satu pikiran atau gagasan utama. Nah, sedangkan menurut salah satu pendapat para ahli, yaitu menurut Ramlan dalam Rohmadi dan Nasuca 2010, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Baik, langsung ke materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi paragraf yang akan dijelaskan oleh teman saya Putri Maharani. Kepada Putri, disilakan. Selanjutnya yaitu fungsi paragraf. Fungsi paragraf terbagi menjadi 3. Yang pertama paragraf pembuka, yang kedua paragraf penghubung, dan yang ketiga paragraf penutup. Tiap jenis tulisan atau karangan pasti mempunyai paragraf yang membuka dan mengantarkan isi tulisannya. Oleh sebab itu, sifat-sifat dari paragraf semacam ini harus menarik minat dan perhatian pembaca, serta sanggup menyiapkan pikiran pembaca kepada apa yang akan segera diuraikan. Yang kedua, ada paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah semua paragraf yang terdapat di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Inti persoalan yang akan dijelaskan atau dikemukakan penulis terdapat dalam paragraf penghubung ini. Nah, oleh karena itu, dalam membentuk paragraf-paragraf penghubung, haruslah memperhatikan hubungan antara paragraf yang ada secara teratur, diatur, dan disusun secara logis. Yang terakhir adalah paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang dimaksudkan untuk mengakhiri tulisan atau karangan. Dengan kata lain, paragraf penutup ini mengandung simpulan pendapat dari apa yang telah diuraikan dalam paragraf penghubung tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat paragraf. Nah, yang pertama yaitu kesatuan paragraf atau kohesi. Nah, kohesi ini merupakan tempat kalimat-kalimat yang disusun secara padu dan padat untuk menghasilkan tuturan menurut Tarigan 2009. Nah, kohesi ini adalah keserasian hubungan antar unsur-unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana. Nah, sehingga terciptalah pengertian yang baik, yaitu koheren. Jadi, kohesi adalah keserasian hubungan antar unsur dalam sebuah paragraf dan alat penghubung antar kalimat. Nah, syarat paragraf yang kedua yaitu kepaduan paragraf atau koherensi. Nah, menurut Kerap dalam Mulyana 2005, koherensi ini adalah keserasian hubungan timbal balik antar unsur-unsur dalam kalimat serta kekompakan hubungan kalimat-kalimat dalam wacana. Nah, sedangkan menurut Brown dan Yule dalam Mulyana 2005, koherensi ini berarti kepaduan dan keterpahaman antar satuan dalam suatu teks dan memiliki hubungan antar paragraf. Nah, koherensi ini dinyatakan dengan kalimat pertama menyatakan gagasan umum atau luas, sedangkan kalimat berikutnya menyatakan gagasan khusus atau sempit. Masalah kebahasaan. Repetisi dalam paragraf adalah pengulangan bunyi, suku kata, klausa, atau kalimat yang dianggap penting untuk memberikan tekanan dalam sebuah konteks. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau frasa kata benda dalam sebuah paragraf.
Kata transisi dalam paragraf adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menghubungkan kalimat dan paragraf sehingga ide-ide dalam tulisan dapat tersampaikan dengan lancar dan mudah dipahami oleh pembaca. Contoh, kata transisi adalah dan, tetapi, jadi, dan kerana. Perincian dan urutan pikiran. Perincian dan urutan pikiran adalah pengembangan sebuah pikiran atau gagasan utama dan hubungan antara pikiran-pikiran penjelas atau gagasan-gagasan bawahan yang menunjang pikiran atau gagasan utama. Perkembangan paragraf. Perkembangan paragraf adalah penyusunan atau perincian pikiran penjelas atau gagasan-gagasan bawahan yang bersumber dari pikiran atau gagasan utama. Penyusunan atau perincian tersebut harus sistematis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, saran, masukan, ataupun sanggahan, bisa langsung berkomentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.